Halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya teman-teman. Apalagi sekarang kan cuaca ekstrim ya. Kalau di Kalimantan tuh aduh, yang siangnya panas, malamnya tiba-tiba dingin sekali. Ya, jadi ya harus jaga kesehatan ya teman-teman. Nah, video kali ini ada yang lebih menarik nih teman-teman. Kayaknya kita langsung gas aja deh ke videonya. Saya ya nggak ada niat sama sekali sindir menyindir. Saya hubungan dengan PSI juga cukup dekat saya pikir, dan saya pikir juga nggak ada yang merasa disindir ya. Sampai nggak bisa komen aku. Ini yang dibilang bahwasannya apa yang kelihatannya baik belum tentu baik, dan apa yang kelihatannya tidak baik juga belum tentu sama tidak baik. Ya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu menyimpan sesuatu yang orang kira nggak tahu, Allah akan kasih tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Pesan singkat saja, jangan lawan orang baik, ya. Dasko, yang menyakitkan sekali, ya, mungkin bukan Jokowi, ya, menyakitkan sekali. Itu konteks Anda dalam di situ itu Anda bercanda dengan Puan Maharani dengan mengatakan asal jangan teriak Jokowi. Itu sangat menyakitkan. Ya, bagi Jokowi mungkin Dasko itu anak kecil lah. Tapi bagi pendukung Jokowi seperti saya yang seperti ini ya lumayan menyakitkan, karena Anda gunakan ya, posisi seperti itu untuk mempercandai Jokowi bersama seorang Puan Maharani. Dasko, Anda itu di Partai Gerindra, tahu nggak? Anda pernah membujuk-bujuk siapa? Sampai berapa kali? Siapa yang Anda bujuk? Anaknya siapa? Siapa yang merestui? Ingat itu. Bukan masalah mengingatkan masalah siapa yang bukan. Ya, tapi ya ingat saja. Ketika sekarang berkuasa seperti ini, ingatlah dulu bagaimana. Bukan seperti Jokowi dulu. Jokowi itu berkuasa karena memang diusung, nggak membujuk-bujuk seperti itu. Ya, diusung, siapa yang mengusung? Ya PDIP. Kalau di tengah perjalanan Jokowi itu tidak sesuai atau manggil dari PDIP, nah itu kan sudah sebuah perdebatan. Dalam arti mereka pasti sudah berdebat terkait masalah ini. Oh ini seperti ini. Mungkin kenapa Jokowi bisa manggil? Ya mungkin bebannya terlalu besar. Apa-apa harus ke partai, apa-apa harus persetujuan partai. Tapi posisi Anda dengan Prabowo itu beda sekarang. Siapa yang Anda bujuk itu? Siapa yang mengizinkan? Sampai berapa kali Anda membujuk? Sekarang Anda mempercayai seorang Jokowi yang dulu pernah Anda bujuk, seorang anaknya yang pernah Anda bujuk. Anda bercanda pun di tempat umum, Anda bercanda, apakah itu Anda sengaja, ya, itu mic masih ada, apakah itu Anda sengaja atau tidak? Yang jelas Anda salah di sini. Kalau sampai sengaja juga, itu Anda tambah parah terkait masalah. Ingat itu ya. Dasko, ini bukan sesuatu hal yang biasa menurut saya. Anda bukan seringkali ya, kayaknya sudah beberapa kali sih Anda blunder terkait ini, ya kan? Ingat, di situ ada Prabowo. Anda itu di Partai Gerindra itu hanya kacung. Ya, maksud saya kacung ya Anda bawaan Prabowo lah, bukan pemilik partai juga. Ingat itu. Aduh bro, gawat bro. Ada apa bro? Nih, ada anggota Dewan yang udah jadi wakil ketua DPR. Ini malah ngeledek presiden yang udah dibikinnya bro. Diduga mic-nya bocor, dia ngomong begini. Jangan sampai hidup Jokowi gitu kata dia. Terus kalau ngomong kenapa emang? Itu kan bentuk apresiasi dia loh. Dia itu merasa selama ini pengen jadi presiden nggak jadi-jadi. Terus didukung Pak Jokowi dia jadi. Ya wajar ya kalau sekarang dia meneruskan programnya Pak Jokowi kemudian teriak hidup Jokowi. Ya wajar aja.
Tapi anehnya nih, pendukung utama Presiden Prabowo ini dari Partai Gerindra kok begini, malah ngeledek kayak gini. Ini gimana, Cok? Ada apa nih, Bro? Apakah mereka punya agenda tersendiri? Atau mereka nggak terima dibilang begitu? Nggak terima dibilang Prabowo itu menang ada campur tangan Jokowi. Apakah seperti itu? Sedangkan Pak Prabowo sendiri mengakui itu, Bro. Nih videonya nih, Bro. Saya ingatkan kembali pada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tuh kan, apa kata Pak Prabowo? Ya kan? Tapi kenapa ada duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bro? Coba. Termasuk ada kader Partai Gerindra itu yang tiap hari itu nge-lab, tapi isinya setiap hari menjelek-jelekan Pak Jokowi juga ada. Coba aja tuh, buka Kumis Channel coba. Ya, setiap hari isinya nge-labnya menjelek-jelekan Pak Jokowi. Padahal dia adalah satu gerbong yang seharusnya satu perjalanan, saling mendukung, saling support untuk jalannya sebuah gerbong Prabowo Gibran ini. Tapi aneh, dia itu menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bro. Pertinyi, apakah dia ini bagian dari anak buahnya Sumi Dasko ini, Bro? Kita jadi curiga gitu loh. Terus bola ngomong dewe karo katamu, boh. Bikin dewe. Menurut pendapat Anda gimana? Tulis aja di kolom komentar deh. Gak banyak ngomong, saya udah bisa mau mangkat ngarit ini. Dari suaranya Dasko di sini, alam semesta langsung membuktikan bahwa orang-orang di sekitaran Pak Prabowo itu banyak yang gak senang atas kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau saya menilai di sini, pendukung-pendukung Prabowo ini cenderung pengkhianat, terutama Dasko di sini ya. Karena saya melihat dia tidak senang dengan apa yang disenangi junjungannya, bosnya, atau katakanlah jagoannya. Harusnya dia ikut. Tapi itu mungkin yang membuat Pak Prabowo 4 kali bahkan 2 kali melawan Jokowi kalah. Ini menurut keyakinan saya loh ya, menurut keyakinan saya, disclaimer. Makanya Pak Prabowo kalah. Ketika Pak Jokowi mengendorse, mendukung, dan kita loyalisnya Pak Jokowi manut gitu loh, ikut gitu loh, karena kita percaya sama Pak Jokowi. Kalau dia menunjukkan telunjuknya kepada seseorang, kita ikut. Nah, itulah arti loyalis gitu. Jadi enggak, misalnya Pak Jokowi bilang A, terus diam-diam kita B aja gitu. Jadi itu namanya pengkhianat, sama kayak yang di video ini. Kita harus bangga kepada pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya. Hidup pemimpin-pemimpin bangsa sebelumnya. Aku pikir dia, untung aja dia nggak teriak, hidup Jokowi. Nah, itu namanya dia tidak setuju dengan pernyataan Pak Prabowo terkait hidup Jokowi yang dulu di Rakernasnya Gerindra. Padahal kalau Pak Jokowi bilang nanti saatnya Pak Prabowo. Hari ini saya dulu ya Pak, izin. Dari gestur itu kita udah paham bahwa mungkin di 2024 Pak Jokowi bakal endorse Pak Prabowo. Gitu. Di dalam hati ya kita kira-kira
gimana ya gitu. Tapi karena kita percaya sama Pak Jokowi, kita manut gitu loh. Harusnya seperti itu sih. Kalau mau memvalidasi diri sebagai loyalis, sebagai pencinta, sebagai pendukung gitu. Apalagi bukan cuman pendukung deh, sebagai pencinta, loyalitas tanpa batas gitu. Sama waktu beliau juga ujuk-ujuk mengumumkan Kiai Maruf Amin. Ya whatever lah ya gitu. Kita percaya sama Pak Jokowi. Itu sih yang saya lihat di kubunya Jokowi, di kubunya Terah Jokowi. Kayak kita di rumah kolaborasi Bobi Nasution. Motonya RKBN, ikut Bobi. Nah, gitu. Jadi artinya kemanapun arah politiknya Bang Bobi hari ini, kita ikut gitu loh. Karena kita percaya sama beliau gitu. Kalau cuman suam-suam kuku, jangan ngaku loyalitas deh. Jangan ngaku loyalis deh. Jangan ngaku pencinta. No, nggak bener itu. Jadi kalau sikit-sikit aja udah begini tuh itu begitu. Enggak, kita gini aja. Kita main dua kaki. Nggak main di loyalis Terah Jokowi kayak gitu. Ya, jadi terkait pendukung-pendukungnya Prabowo hari ini, kalau saya ngelihat Pak Prabowo sendiri mengakui gitu bahwa hari ini kita bisa jadi presiden karena dukungan Jokowi. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pak Prabowo sendiri. Lah kenapa pendukungnya, kenapa loyalisnya nggak setuju? Anomali lagi nggak sih? Gitu loh. Jadi kalau kita waktu Pak Jokowi bilang nanti waktunya Pak Prabowo. Nah, waktu kita konsolidasi saat Mas Gibran datang ke Medan, saat beliau sudah dipasangkan sebagai capresnya Prabowo, kita manut gitu loh. Karena kita percaya gitu. Ya, masa sih Mas Gibran mau dipasangkan dengan Pak Prabowo kalau memang beliau nganggap Pak Prabowo itu tidak capable, tidak mumpuni atau tidak ini kan gitu. Jadi harusnya seperti itu. Tapi kita juga punya kajian, punya hitung-hitungan politiknya gitu. Jadi sebagai pendukung itu harus cerdas sih. Harus cerdas gitu. Dan pemimpinnya harus cerdas. Jadi pengikutnya juga harus pasti yang cerdas-cerdas. Nggak ada pengikut Jokowi yang gimana ya? Yang ujuk-ujuk saya lihat nyerang-nyerang duluan gitu. Tapi kalau kalian senggol-senggol ya kita counter lah, pasang badan lah, jadi bumper lah. Ya iyalah, itu namanya kita loyalis, pencinta. Ya kalau kau ganggu mamaku, bapakku, ya aku pasang badan dong. Kalau kau ganggu anakku, iya aku di garda terdepan. Seperti itu gitu, kira-kira seperti itu contoh. Jadi untuk pendukung-pendukung Prabowo ya dari sini ke depan ya kalian harus ini dong, harus lebih realistis lagi. Jangan ngaku sebagai pencinta sejatinya Pak Prabowo kalau di belakang kalian masih gitu. Enggak lah. Kalau kita ketemu sowan dengan Pak Jokowi, kita tanya, Pak, kenapa sih yang ini tuh seperti ini? Nah, Pak Jokowi ngomong, ya kita ikutin aja, Nduk. Nah, kita ikut. Ya kita bukan pengkhianat gitu loh. Kita pengikutnya gitu loh. Dulu aku ingat waktu Pak Jokowi konsolidasi 2019 ke Sumut, relawan Sumut, kita dikasih waktu sama protokoler untuk ketemu di Swiss Bell.
dan ngobrol sebentar dan bersuah foto sebelum beliau bertolak ke Tapanuli Selatan waktu itu. Nah, kita ngobrol. Nah, dari gerasak-gerusuknya kita, Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar kita ribut antara kampret dan cebong. Tahu apa kata Pak Jokowi? Wes ndo, ora eneng cebong, ora eneng kampret. Kita itu persatuan Indonesia. Ngono ya ndo. Ojo mau ribut-ribut kampret sama cebong. Gitu beliau ngasih tahu kita. Nggak Pak De, mereka itu selalu bilang kita cebong. Jadi kita nggak mau kalah lah Pak De. Mereka juga kampret, kadal gurun. Nah kira-kira seperti itu ya. Kita tetap berdialog sama Pak Jokowi. Tapi beliau mengatakan, ojo ndo, ora eneng kampret, ora eneng cebong. Kita persatuan Indonesia. Gitu. Nggak tahu kalau Prabowo ngomong sama anggotanya kayak mana. Apa di belakang dia bilang, udah hajar kalian di belakang kayak mana. Nggak tahu juga lah ya kan. Ini analisa aku loh ya. Keyakinan aku loh ya. Oke. Bye. Selamat pagi. Aku mau pergi, mau kerja. Bye. Kita sudah menyimak videonya teman-teman ya. So, kalau menurut kalian teman-teman gimana tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah stay bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku, kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.